Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang pemanasan global. A. Faktor-faktor perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah perubahan yang terjadi di dalam lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Salah satu penyebab perubahan lingkungan adalah pemanasan global. 1. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik lapisan atmosfer, dataran, dan lautan. Pemanasan global disebut perubahan iklim global karena menyebabkan beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. 2. Bukti adanya pemanasan global. Yang pertama, peningkatan suhu permukaan air laut. Pemanasan global menyebabkan air laut menjadi lebih hangat. Sejak tahun 1993 hingga 2020, suhu permukaan laut global mengalami peningkatan dengan laju sekitar 0,016 derajat Celcius per tahun. Peningkatan terjadi hingga kedalaman 2.300 kali atau 700 meter. B. Menghilangnya salju abadi di Pegunungan Puncak Jaya, Papua. Di puncak pegunungan tersebut, suhu mencapai angka di bawah titik beku. Meskipun Indonesia tidak mengalami musim dingin, lapisan es ini dijuluki suhu salju abadi. C. Mencairnya es di kutub. Kutub utara dan kutub selatan bumi terletak di kedua ujung sumbu rotasi bumi. Kutub utara merupakan lautan beku yang dikelilingi oleh dataran, sedangkan kutub selatan adalah dataran yang dengan permukaan yang terdiri atas danau yang ditutupi es dan dikelilingi lautan. Lapisan es berfungsi sebagai pemantulan radiasi matahari serta penyimpan metana beku dan karbon dioksida. D. Kenaikan permukaan air laut. Naiknya permukaan laut merupakan ancaman serius di banyak negara termasuk Indonesia. Dampak kenaikan permukaan laut antara lain adalah banjir, erosi pantai, intrusi air laut dan peningkatan gelombang badai serta gelombang tinggi di wilayah pesisir. E. El Nino dan La Nina atau cuaca ekstrim. Fenomena El Nino pertama kali dirasakan oleh nelayan di Peru dan Ekuador pada abad ke-19. Air di Samudra Pasifik lebih hangat dibanding biasanya pada bulan Desember. Saat terjadi El Nino, angin pesat timur melemah sehingga arus panas bergerak di barat menuju timur. Hal ini menyebabkan terjadi peningkatan suhu muka laut di Pasifik ekuatorial bagian tengah dan timur. Peningkatan kadar CO2 atmosfer. Di balik peningkatan suhu bumi, peningkatan CO2 di udara dapat menimbulkan pemanasan global melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Rumah kaca merupakan bangunan yang dingin dan atapnya terbuat dari kaca dengan tujuan agar panas dari sinar matahari yang ditangkap pada siang hari terperangkap di dalam bangunan. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida, CO2 dapat menahan panas matahari yang mengakibatkan panas. Efek rumah kaca pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan George Fuller. Tanpa efek rumah kaca bumi akan menjadi sangat dingin tetapi efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global. Gas-gas rumah kaca yaitu uap air. Satu uap air akan berkumpul di atmosfer membentuk awan-awan yang tersusun dari uap air bersifat seperti kaca yang dapat memantulkan panasnya permukaan bumi yang berlebihan akan menyebabkan es di dekat kutub mencair. 2. Karbon dioksida. Karbon dioksida di udara paling banyak dihasilkan dari sisa pernafasan makhluk hidup. Tiap tahun manusia memproduksi 30 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer dari proses tersebut. 3. Metana adalah gas tidak berawan, tidak berbau, tapi mudah terbakar, disebut juga gas rawa. Metana dihasilkan dan bakteri yang terdapat dalam bahan organik yang membusuk dan bakteri pada sapi, kambing, kerbau, unta, dan rayap. Dinitrogen oksida dijumpai sebagai gas terlepas di lautan dan diproduksi oleh bakteri tanah. Setiap tahun sekitar 7 hingga 17 ton dinitrogen oksida dilepaskan ke atmosfer.
5. Halokarbon, yaitu bentuk umum senyawa organik yang terdiri atas fluor dan karbon. Banyak senyawa organik seperti CFC yang dapat berubah wujud dari gas menjadi cair atau cair menjadi gas. 6. Sulfur hexafluorida, yaitu gas anorganik yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar. Gas sulfur hexafluorida dapat tetap berada di atmosfer selama lebih dari 150 tahun. 7. Nitrogen trifluorida, yaitu bahan kimia berwujud gas, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar. Nitrogen trifluorida memiliki potensi pemanasan global 17.200 kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam menjebak panas atmosfer selama rentang waktu 100 tahun. C. Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. 1. Penggunaan senyawa klorofluorokarbon CFC dalam kehidupan sehari-hari. Gas CFC termasuk senyawa kimia yang stabil dan tidak mudah diuraikan. Sifat tersebut menyebabkan gas CFC dapat menggapai lapisan stratosfer yang terdapat ozon. 2. Penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat yang menimbulkan kemacetan akibat menumpuknya kendaraan bermotor, menghasilkan banyak asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Asap tersebut dapat mempengaruhi kualitas udara. Pembakaran pada mesin kendaraan bermotor berbahan bakar bensin maupun menghasilkan banyak asap dapat berlangsung secara sempurna dan tidak sempurna. 3. Pembakaran sampah secara berlebihan. 4. Meningkatnya gas metana yang disebabkan oleh industri peternakan dan pertanian, karena industri peternakan dapat meningkatkan kadar gas metana di atmosfer. 5. Kebakaran hutan. Akibat adanya kebakaran hutan menyebabkan terbuangnya emisi gas karbon dioksida ke atmosfer. 6. Penggunaan listrik secara berlebihan. D. Solusi untuk mengatasi pemanasan global. Solusi untuk mengatasi pemanasan global antara lain, yang pertama ada reboisasi menggunakan sumber energi alternatif, menghemat energi, mengelola sampah, dan kesepakatan dalam mengurangi pemanasan global.